Wah, sinyalnya udah mulai jelek nih. Oke, Sinyal. kita mulai. Mungkin untuk memulai, silakan mungkin Bang Hari bisa perkenalkan dulu dari background, kapan Bang Hari masuk dunia Web3, terus kesibukannya sekarang apa, dan di Jeta Chain sebagai ya. Silakan Bang. Oke. Oke, thank you Mas Yaksa buat invitation dan juga kesempatannya buat ama bareng sama teman-teman OKX Indonesia. Ini buat gue tuh jadi apa ya, semacam kayak inilah rasa bangga lah buat ngejelasin Zeta Chain itu ke teman-teman. Jadi buat gue pribadi kenalin teman-teman semua, nama gue Hari, Ditya Hari gitu ya. Gue jadi Zeta Chain Ambassador buat Indonesia. Terus tugas gue adalah apa? Tugas gue adalah lebih ke mengenalkan sih, mengenalkan terus juga Zeta Chain ada banyak kan produk-produknya, ada juga di apps-nya juga. Nah, salah satu tugasnya adalah bikin online event, offline event, dan salah satunya yang kita bikin malam ini sama Mas Seksa gitu di OKX Indonesia bikin AMA. Terus untuk pengalaman gue pribadi, sebenarnya mungkin hampir sama kayak teman-teman juga. Gue join di kripto itu mulai dari tahun 2021, pas waktu itu si Elon Musk nge-tweet Dogecoin kan. Waktu itu gue di saham dulu nih, Mas Seksa. Gue di saham 2020, saham jelek kan, hancur-hancur parah. Sampai akhirnya gue pindah tuh, switch ke kripto. Awalnya nyoba-nyoba doang, nyoba-nyoba, terus tiba-tiba ada tawaran dari exchange sebelah lah di luar gitu. Ya, akhirnya gue masuk lewat kripto lewat situ sebagai intern gitu, sebagai magang lah. Kurang lebih waktu itu kalau nggak salah 7 sampai 8 bulanan. Habis itu gue mulai masuk-masuk tuh, masuk-masuk project, masuk-masuk kenalan juga apa namanya, terus juga banyak hal sih dari 2001 2022 itu yang ngebikin gue sekarang di Zeta Chain, iya di Zeta Chain Indonesia. Terus untuk kesibukan selain di Zeta Chain, gue juga ada ini, ada bikin komunitas namanya Loker Crypto. Kalau misalkan teman-teman tahu, Loker Crypto itu tempat atau isinya tuh orang-orang yang pengen berkarir gitu ya di Web3, yang pengen nerusin, yang pengen gimana ngerasain kerja di Web3 itu yang remote, yang pakai bahasa Inggris, yang kerjanya fleksibel itu kayak gimana dan digaji pakai dolar. Itu gue sama tim bikin di tahun 2023. Sekarang itu untuk membernya udah banyak dan alhamdulillah udah banyak juga dari member kita, dari teman-teman komunitas gitu ya yang udah dapat kerjaan lewat Loker Crypto tersebut. Dan sekarang ya gue dua sih, di Loker Crypto sama di Zeta Chain Indonesia. Kurang lebih seperti itu perkenalannya Mas Heksa. Oke, berarti sebenarnya lebih duluan gue ya. Cuma ternyata kita sama-sama berkembang lah gitu. Gue juga untuk mulai mungkin gak berbeda jauh sebenarnya, kayak mulai dari internship sama volunteer juga gitu untuk mulai masuk Hmm. ke web gitu. Nah, Bang Hari, mungkin kita Hmm. langsung ke topik aja gitu kan. Seperti yang gua bilang di awal, sebenarnya pas project Jeta Chain ini pertama diluncurin gitu, gua itu sempat ngulik sampai istilahnya bisa dibilang dalam banget gitu, sampai gua mempelajari kayak teknologi apa, terus problem yang ingin dia selesaikan seperti apa, terus sampai gua bandingin dengan solusi-solusi yang sudah ada lah gitu. Nah, untuk refresh lagi dari pengetahuan gue tentang Jada Chain, juga mungkin teman-teman yang ada di sini bisa nggak lu jelasin lagi ke teman-teman mungkin ya, apa itu Jada Chain, terus unique selling point-nya itu seperti apa, terus keunggulannya Jada Chain dibanding project sejenis gitu di sektor sejenis itu apa sih? Oke, ini pertanyaan basic dan juga general gitu buat teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, gini, Zeta Chain itu basically kayak blockchain layer pertama gitu, sama kayak yang lainnya. Cuman yang ngebedainnya adalah dia tuh blockchain layer pertama di dunia gitu, yang bisa nyambungin ke semua chain lain secara native. Bahkan kita sekarang itu bisa menghubungkan gitu ya antara Zeta Chain sama chain lain itu ke Bitcoin yang notabene kan nggak punya smart contract ya, bisa dibilang kayak gitu. Jadi ibaratnya tuh Zeta Chain tuh kayak bisa dibilang jembatan alami lah yang bikin semua ekosistem itu di blockchain itu bisa ngobrol atau terhubung satu sama lain nggak perlu ribet, itu intinya. Terus kalau misalkan kita lihat dunia blockchain sekarang gitu, itu banyak banget ibaratnya kayak tempat-tempat yang keren gitu, tempat-tempat ada Ethereum, ada BNB, ada Solana, ada Polygon, bahkan Bitcoin. Itu something yang keren gitu, yang something different gitu. Tapi masalahnya adalah mereka tuh nggak bisa komunikasi atau bersentuhan langsung. Jadi mereka perlu pihak ketiga atau something lain yang bisa menghubungkan satu sama lain. Nah,
dari situlah Zeta Chain hadir buat nyatuin semua yang berbeda itu jadi satu yang lebih besar gitu ya, supaya nanti aset kita, data kita, dan aplikasinya itu bisa saling connect dan terhubung dengan simpel dan juga aman. Untuk refresh juga, jadi Zeta Chain itu lahir di tahun 2022, itu testnet kita. Sorry, 2022. Ya 2022 dari Zeta Labs, semacam kayak playgroundnya tempat orang-orang buat nyobain fitur cross chain ya, cross chain swap, dan buat dapetin XP lewat misi-misi kecil gitu. Nah, dari situ ZTC itu mulai bangun komunitas global, termasuk salah satunya di Indonesia yang aktif sampai sekarang. Terus kalau misalkan ditanya keunggulan atau USP gitu, unique selling proposition, itu kita yang pertama native cross chain access. Jadi lu bisa akses aset chain dimanapun dan apa aja gitu tanpa harus bridging atau nge-wrap tokennya. Jadi misalkan lu punya Bitcoin atau BTC, lu itu bisa langsung pakai aplikasi, lu bisa pakai aplikasi gitu di Zeta Chain, dan nggak perlu ribet dan nggak perlu yang gue bilang tadi bridging. Itu yang pertama. Terus yang kedua, universal smart contract. Nah, kalau tadi buat user, kalau sekarang ini buat developer. Jadi developer itu cukup deploy satu smart contract aja, tapi yang dirasakan sama pengguna itu bisa dipakai sama chain mana aja. Jadi mulai dari Ethereum, Bitcoin, Solana, pokoknya semua chain yang kita dukung, yang udah support sama Zeta Chain. So far, untuk chain yang udah kita support itu ada BSC, ada Ethereum, Polygon, terus Bitcoin, Base, Solana, Arbitrum, Avalanche, yang lagi kita integrate itu ada Sui, sama juga Ton. Nah, lewat Universal Smart Contract ini, Zeta tuh pengen developer tuh kerjanya tuh nggak usah ribet-ribet, jadi bikin deploy satu doang, itu bisa menghubungkan semua chain yang kita support. Terus keunggulan yang ketiga yang menurut gue enak adalah satu aku tuh bisa buat semuanya. Jadi lu nggak perlu punya 10 wallet dengan 10 chain yang berbeda gitu. Jadi di Zeta Chain itu satu wallet cukup buat semua chain yang kita udah dukung. Terus yang keempat yang pasti lebih aman karena semua transaksi lintas chain itu divalidasi langsung oleh node Zeta Chain-nya. Jadi bukan pakai bridging atau pakai pihak ketiga yang rawan banget buat diretas dan juga dihack. Nah, dari semua itu masalah utama yang kita selesaiin adalah kita tuh pengen bikin semua chain itu nyatu jadi satu layer yang universal gitu, bisa terhubung satu sama lain. Terus yang kedua itu kita pengen ngehapus kebutuhan bridging yang sering kali itu jadi korban hack lah. Korban hack ketika bridging, ketika juga apa namanya, kita nggak teliti gitu, entah itu connect ke wallet A, wallet B, wallet C gitu. Terus yang paling penting adalah kita kasih pengalaman pengguna user experience di tes blockchain tuh yang real dan juga gampang banget dipakai. Jadi intinya adalah Zeta Chain tuh pengen bikin Web3 itu kerasa kayak internet guys. Jadi di mana semua orang tuh bisa saling terkoneksi ya satu sama lain, nggak perlu mikir lagi ini chain apa, ini wallet apa, ini bridgingnya kayak gimana, itu nggak perlu. Jadi kalau misalkan dulu internet itu nyatuin dunia lewat data, nah sekarang itu ZTC itu nyatuin blockchain lewat namanya yang Mas Heksa sebutin tadi, interoperability native, interoperabilitas native. Jadi satu chain buat semua, semua buat satu chain. Nah itulah that's Zeta Chain guys. Kayak gitu Mas Heksa. Cukup menarik. Gua mungkin karena udah lama gitu ya nggak main ke ekosistem Jeta Chain dulu pas gua masih sering main di sana itu masih kayak jaringan yang terkoneksi itu baru 3 kalau nggak salah baru BTC terus Ethereum sama BNB pas gua waktu itu. Tapi Hmm. dengan penjelasan dari lo mungkin Jeta Chain sudah berkembang jauh nih gitu. Dan yang gue simpulkan berarti Jeta Chain ini nggak hanya terfokus untuk menyelesaikan masalah yang user hadapi, terutama yang fragmentasi tadi gitu ya, tetapi juga menyelesaikan masalah yang dihadapi sama developer. Jadi dengan Jeta Chain ini, si developer bisa istilahnya bikin coding tuh cuma satu kali gitu atau satu Hmm. gebrakan lah gitu. Nah, sementara aplikasi atau desk-nya itu bisa beroperasi di berbagai jaringan. Berarti kesimpulannya seperti itu ya benar ya?
Yes, bener banget bener banget. Kita udah banyak sih sekarang Mas Yaksa, udah Hmm, terhubung sama chain lainnya. hmm. Oke, mungkin, next question ya, ini terkait liquidity fragmentation sih Bang Hari. Jadi, kita tahu kan, liquidity fragmentation terutama yang di DeFi itu jadi istilahnya penghambat utama untuk adopsi massal, DeFi itu sendiri gitu. Contohnya gini, mungkin aku punya USDT di jaringan Ethereum gitu kan, tapi ada kesempatan yield terbesar mungkin di Arbitrum gitu kan. Kalau misalkan kita bridge dulu, berarti kan di situ kita kayak kehilangan waktu, prosesnya lama, nggak seamless lah gitu. Terus di situ juga ada biaya yang mungkin saja double gitu kan. Nah, secara teknis lu bisa jelasin nggak apa yang dimaksud dengan interoperability native itu? Terus mekanismenya itu seperti apa gitu? Kenapa, Oke, mhm, maksud gue kenapa nggak perlu ada yang namanya web asset gitu di data chain itu, mekanismenya apa yang bisa memungkinkan seperti itu? oke. Ini pertanyaannya, bener banget keren banget dan lu bener banget. Jadi masalah terbesar, di dunia blockchain sekarang itu kan ada namanya, yang Mas Yaksa sebutin tadi gitu ya, liquidity fragmentation itu alias likuiditasnya terpecah-pecah gitu di banyak chain ya. Jadi misalnya nih, teman-teman punya USDT gitu di jaringan Ethereum, tapi ada peluang farming gede banget di jaringan BNB Chain gitu ya. Nah, kalau misalkan mau pindahin itu kan harus bridging dulu ya, bayar gas fee, kadang lama juga dan paling nyebelinnya itu ya ada risikonya gitu, kehilangan aset kalau misalkan bridging itu ketika kita melakukan bridging itu kena retas atau misalkan gagal gitu. Nah, di sinilah Zeta Chain itu datang gitu buat nyelesain masalah itu semua dengan cara yang menurut gue bagus banget gitu. Kalau misalkan proyek lain tuh bridging pakai pihak ketiga atau protokol cross chain gitu, messaging yang kompleks. Tapi kalau dari sisi Zeta Chain itu justru ngebangun mekanisme interoperabilitasnya itu interoperabilitasnya itu langsung di level protokolnya sendiri, Mas Yaksa. Jadi kita tuh nyentuh native interoperability blockchain-nya. Jadi langsung tembak ke jaringannya, nggak pakai pihak ketiga lagi. Ibaratnya kalau misalkan kita apa namanya kita pengen beli barang, ya udah kita ketemu langsung COD-nya, kita ketemu sama Hmm. orangnya gitu, nggak pakai pihak ketiga middleman yang rawan kena ini kan, kena kalau di COD itu penipuan segitiga kan. Nah, ya kayak gitu. Terus gimana cara sorry, gue minum dulu. Nah, terus gimana sih cara kerjanya? Jadi secara sederhana tuh Zeta Chain itu punya istilahnya namanya awareness ya terhadap semua chain utama. Jadi validator itu bisa ngebantu dan juga memantau keadaan jaringan lain kayak ada Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana dan juga lain-lainnya. Jadi ketika lu kirim transaksi lintas chain, validator Zeta Chain itu tahu banget persis apa yang terjadi di chain sumbernya dan bisa langsung eksekusi gitu ya, eksekusi terus juga interaksi langsung di chain tujuannya. Mhm. Mungkin kalau misalkan gue kasih contoh gini, teman-teman di sini misalkan punya Bitcoin asli gitu ya, bukan wrap di bukan WBTC. Jadi punya BTC asli di wallet Bitcoin. Terus lo mau pindahin gitu atau mau pakai BTC itu buat staking atau nge-swap token lain di aplikasi berbasis Ethereum. Nah, kalau misalkan lo Zeta Chain, lo itu bisa langsung ngelakuin itu semua tuh tanpa harus bridging manual. Jadi Zeta Chain itu bakal ngehandle semua komunikasi, sebuah interaksi antar chain itu di belakang layar. Jadi lu tinggal nikmatin semuanya tuh ya di depan mata doang. Semuanya berjalan secara otomatis, terus juga aman, dan yang penting tetap non kustodial. Yang mana dengan adanya ini semua itu memudahkan banget buat user memakai teknologi kita. Dari sisi developer juga yang gue sebutin tadi universal apa namanya tadi universal jadi tinggal bikin atau ngebangun di satu aplikasi aja satu smart contract itu bisa terhubung sama jaringan lain yang kita dukung. Jadi singkatnya, kalau misalkan sistem lama itu masih mikirin jembatan antara chain-nya, ZTC itu kayak bikin kita tuh udah nyediain tempatnya gitu, tempat dan bikin jalan tol langsung yang hubungin antara chain-nya. Jadi lu nggak perlu muter-muter, nggak perlu ribet lagi pakai pihak ketiga. Yang penting aman dan juga cepat gitu Mas Yaksa.
Oke. Berarti kalau misalkan kita pakai ZTC ini, itu kita nggak perlu lagi kayak mungkin untuk mindahin aset kalau kita sekarang kan mau pindah dari jaringan A ke jaringan B, terus kita butuh yang namanya bridge protocol gitu kan. Nah, setahu gua juga kalau misalkan kita pakai bridge protocol itu kan di bridge-nya sendiri ada liquidity pool ya, yang rentan biasanya jadi sasaran untuk hacking gitu. Kita tahu sendiri lah, hacking terbesar di decentralized application itu kerugian terbesar itu beradanya atau ditimbulkannya oleh platform-platform bridge protocol. Berarti kalau di Zeta Chain ini kita nggak pakai ini guys, nggak pakai bridge protocol atau yang Bang Hari bilang tadi itu nggak pakai pihak ketiga. Jadi kalau misalkan kayak transaksi langsung di dunia nyata itu kayak Bang Hari bilang itu mirip kayak COD gitu. Kita nggak pakai calo lah gitu berarti Bang Hari ya. Betul Mas Esa. Hmm. Lebih enak kan ketemuan langsung gitu. Oke. Oke Bang, next question ini. Pertanyaan ketiga dari gue nih. Gue kan sempat Mhm. mention di awal juga ya, gue sempat explore gitu ketika awal-awal Janet Sayana diluncurin gitu ekosistemnya, nyoba-nyoba beberapa DeFi yang ada di sana gitu. Nah, lu bisa share gak sih mungkin update terbaru entah itu dari misalnya TVL-nya sekarang di Zeta Chain itu berapa, daily active user-nya berapa, terus ada partnership terbaru nggak gitu. Terus satu lagi, ada nggak list decentralized application atau aplikasi yang mungkin teman-teman di sini bisa coba dan menurut lo itu menarik? Terus alasan menariknya itu seperti apa gitu? Entah itu dari sektor game, entah itu dari sektor apa. Oke, jadi buat pertanyaan dari Mas Hesta, pencapaian terbaru ZTC itu, kemarin ZTC itu udah ini Mas Hesta, udah nyentuh 5 juta pengguna secara on-chain, yang terdaftar di apa namanya, di ekosistemnya. Jadi kita kan punya ekosistem. Nah, dari semua ekosistem kita yang ada itu, kita, bulan apa gitu, gue lupa, kemarin itu udah nyentuh 5 juta pengguna dan akan terus bertambah dengan bertambahnya di apps yang kita bangun dan kita dukung sekarang ini kebanyak di apps. Terus ada banyak juga integrasi ekosistem besar. Jadi ZT-nya tuh jadi lebih terlihat gitu di proyek-proyek kelas atas dan juga memperluas dukungan chain lainnya. Terus kita juga ngadain kolaborasi menarik. Kita ada namanya Learn and Earn, jadi belajar dan earn tuh menghasilkan gitu ya lewat namanya Coinbase program, di mana waktu itu lebih dari 600.000 orang itu udah bergabung ke program tersebut. Jadi mereka tuh 600.000 orang itu udah explore Zeta Chain, udah nyobain juga aplikasi-aplikasi yang ada di Zeta Chain. Dan yang paling penting dari 600.000 itu, dari 5 juta itu 600 ribunya dari program yang Coinbase punya kolaborasi antara Zeta Chain dan juga Coinbase. Terus kita juga dukungan support chain baru dan terus ekspansif. Kita ada yang terbaru itu ada Arbitrum, ada Avalanche, ada Ton Testnet. Untuk tahun ini kita masih testnet, belum integrasi secara sepenuhnya. Terus sama Sui juga, Sui kita udah udah integrasi, udah terhubung sama mereka. Terus untuk yang komunitas, jadi komunitas itu tetap aktif ya. Meskipun kalau misalkan teman-teman di Indonesia masih belum kelihatan lah acara eventnya seperti apa. Jadi kalau misalkan di global, itu kita datang ke beberapa event, termasuk di Indonesia tuh ada konvestasi ya kemarin. Kita bikin sama salah satu exchange luar juga di sana di Bali. Terus di token 2049 itu di Cina kita bikin booth juga di sana, sama di Amerika karena kita gedenya di Amerika. Terus untuk yang regional kita ada banyak banget bikin event-event, termasuk salah satunya adalah Bitcoin Pizza Day, terus event-event sama exchange lokal juga, termasuk malam ini sama OKX Indonesia. Nah, untuk pertanyaan yang Mas Eksa bilang tadi, yang di app atau aplikasi apa yang perlu teman-teman coba, based on my experience sih ini Mas, BIMDEX ya. Jadi gue biasanya salarinya itu kan lewat ini kan, lewat USDC kan. Hmm. Ya, nah USDC-nya ini masih jaringan Zeta Chain, USDC ETH. Nah, lewat BIMDEX ini gue swipe tuh
gue swap tuh dari jaringan Zeta Chain ETH, Zeta USDC ETH jaringan Zeta Chain itu dijadiin USDC biasa gitu, jaringan BNB ataupun Arbitrum. Nah dari situ gue sih yakin BIMDEX ini bisa menghubungkan everything, mau itu stablecoin, mau itu token-token yang berbasis di jaringan tersebut ke jaringan lainnya. Itu gue biasa pakai BIMDEX. Terus ada Lucy AI. Kalau Lucy AI ini buat sesuatu aja, jadi semacam kayak AI. Jadi buat generate hasilnya atau jawabannya itu kalian perlu beli tokennya dulu, perlu beli token, terus generate, terus dapat apa namanya, dapat kemarin itu XP-nya juga ya, XP-nya itu nanti dapat bisa ditukerin jadi reward juga. Terus ada namanya random bag dot fund, random bug dot fund ya bahasa Indonesianya itu konsepnya itu menarik banget. Jadi user itu bisa beli packing atau istilahnya kayak nge-grab a bag gitu ya. Jadi lu beli satu doang tapi bisa ngebeli banyak koin atau token lain. Jadi sekali beli lu bisa beli banyak gitu. Istilahnya kalau di kita itu bundling. Beli bundling A isinya misalkan token-token meme. Ada meme A, meme B, meme C sama meme lainnya. Itu kita udah support semua chain-nya. Jadi nggak cuma di satu chain aja, bisa beli di chain manapun yang udah kita support. Yang udah kita support itu ada BSC, Ethereum, Polygon, Bitcoin, Base, Solana, Arbitrum, Avalanche, terus Sui sama Ton. Itu yang kita udah support guys. Terus apa lagi ya? Itu sih mas, yang menurut gue perlu teman-teman cobain sih. Oke, ada portail khusus nggak yang misalkan kalau di ekosistem lain kan ada misalkan ada titik terus slash ekosistem misalkan nanti kalau Oh misalkan oke. ada Hmm. bisa share ke gue jadi nanti gue bisa share ke teman-teman. Terus Nah gue buat mas, pertanyaan susulannya nih, berarti program XP-nya itu masih ada ya? Saya kalau misalkan masih misalnya masih live gitu ya, mungkin kan teman-teman jadi apa ya lebih menarik gitu buat teman-teman ketika coba aplikasi yang disebutkan tadi, mereka juga selain dapat keuntungan dari aplikasinya itu, mereka dapat XP yang kemudian bisa dikonvert jadi Jeta kan? sorry pertanyaan pertama tadi apa mas Iksa? Gue lupa lagi. Yang pertama itu portal, nanti lu bisa share ke gue, jadi nanti gue bisa share ke teman-teman gitu. Nah, pertanyaan susulannya itu, berarti program XP Zeta Chain itu kan setahu gue dari 2022 atau dari pertama dia luncurin project udah ada XP Hmm. programnya ya. Nah, Oh, oke. berarti Hmm. program itu masih lanjut sampai sekarang berarti. Jadi Oh, gue oke. pikir kalau misalkan itu masih berlanjut kan itu jadi salah satu daya tarik untuk teman-teman explore juga ekosistem Jeta gitu ketika mencoba apa aplikasinya mereka akan dapat XP yang kemudian bisa dikonvert jadi Jeta gitu kan. Yep, bener banget. Jadi buat teman-teman yang penasaran gitu, pengen nyobain ekosistemnya di Zeta Chain, itu teman-teman bisa join aja atau klik ini nih, hub.zetachain.com. Nah, ini ada saya ini salah nih. hub.zetachain.com itu teman-teman tinggal buka itu aja linknya, terus habis itu connect wallet. Nah dari situ bisa nyobain all application di apps-nya Zetachain. Ada yang gue sebutin tadi ada Peachy Lucy, ada Random Bag, ada Zearn juga, ada BIMDEX buat apa namanya buat nge-swap gitu antar jaringan. Di sini ada banyak banget. Sebentar. Ini nih. Kelihatan nggak, teman-teman? Mas Esa, kelihatan nggak? Ini gue lagi nge-share screen nih. Jadi, teman-teman tinggal join aja atau klik aja linknya hub.zetachain.com. Nanti itu ada banyak banget di apps kita di ekosistemnya. Di sini explore the ecosystem. Nah, ini ada banyak banget. Ada Substance X, ada juga BIMDEX, ada BlockFi, ada Zearn, ada yang tadi gue sebutin, ada Random Bank juga. Nah, tinggal explore aja. Cuman tadi untuk pertanyaan yang kedua, XP masih ada,
Cuman XP-nya ini sekarang belum bisa ditukerin sama Zeta Chain, Mas Eksa. Masih untuk collect aja. Jadi kalau misalkan teman-teman mau on chain terus dapat reward, itu kemarin kita ada namanya instant reward. Jadi di sini tuh cuman ini kayaknya belum dibuka lagi ya si instant reward-nya. Jadi instant reward itu teman-teman nyoba on chain di apps-nya atau ekosistemnya Zeta Chain, nanti bakal dapat langsung Zeta-nya. Zeta-nya terus bisa di collect juga. Ini sebenarnya ada di sini, cuman kayaknya lagi ditutup dulu. Mungkin bakal ditambah deh kayaknya ya, instant reward-nya. Tapi buat sekarang sih XP-nya itu masih berjalan, cuman belum bisa ditukerin ke Zeta Chain kalau sekarang, Mas. Yang bisa dicobain itu Instant Reward, cuman Instant Reward-nya masih ditutup. Nanti soon kayaknya bakal dibuka lagi sih buat teman-teman cobain dan bisa dapat Instant Reward ketika melakukan on-chain transaction di sini hub.zetachain.com kayak gitu, Mas Yaksa. Oke, thank you Bang Ari. Untuk teman-teman di sini yang tertarik untuk explore bisa langsung ya cek yang tadi webnya itu hub.jtchain.com gitu. Terus untuk yang XP-nya menurut gua walaupun belum bisa ditukar ke JTChain-nya itu sangat worth it gitu untuk dicoba. Ya mungkin kenapa belum bisa ditukar langsung ke Jeta karena mungkin mengikuti vesting schedule si Jeta itu sendiri. Nah, gua ngingetin lagi nih, mungkin ini akan jadi pertanyaan terakhir dari gue sebelum gue nanti pilih beberapa orang yang akan bertanya secara langsung 3 orang gitu. Terus sisanya nanti gue akan pilih 2 orang di kolom chat gitu Bang. Nah, pertanyaan terakhir dari gue ini terkait dengan tren gitu. Nah, gini Bang Ari, apa yang gue lihat gitu, entah itu di Twitter, terus di media, ataupun di berbagai outlet gitu lah, yang membahas tentang Web3 gitu. Apa yang gue lihat adalah bahwa tren sekarang ini mengarah atau narasinya itu tentang stablecoin dan pembayaran gitu. Nah, pertanyaannya, bagaimana Jeta Chain melihat arah tren tersebut gitu? Apakah ada langkah strategis atau inisiatif dari Jeta Chain untuk ikut berperan di sektor stablecoin, fair payment atau RWR gitu? Tes. Oke, menurut gue ini pertanyaannya keren banget dan agak tricky, tapi keren gitu. Karena dari pertanyaan Mas Heksa tadi tuh nyentuh 2 sektor gitu, yang lagi sekarang mungkin menurut gue super duper panas. Karena blockchain lain juga lagi bikin stablecoin gitu ya, RWA sama stablecoin. Dan menurut gue ini tuh menarik banget, bukan cuma tren jangka pendek, tapi bisa jadi bakal fondasi baru buat ekonomi digital di masa depan. Nah, dari sisi ZT-nya sendiri itu arah pengembangannya itu sebenarnya udah nyatu banget buat 2 hal ini ya. Karena pada dasarnya itu ZT-nya itu dibangun buat jadi namanya tuh universal layer. Jadi lapisan dasar yang bisa nyambungin semua semua chain, semua aset dan bahkan ke sistem keuangan buat dunia nyata. Nah, kita bahas satu dulu nih. Pertama soal stablecoin ya. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini pernah dengar namanya Toba, itu kita lagi namanya whitelist lah ya, whitelist buat project atau DeFi namanya Toba, yaitu smart stablecoin yang pertama gitu buat manusia sama AI. Itu by Zeta Chain. Nah, sebenarnya Toba ini tuh bukan cuma stablecoin biasa kayak USDT ataupun USDC. Kenapa? Karena Toba ini tuh dibangun di atas universal blockchain. Artinya stablecoin itu bisa digunakan lintas chain secara native gitu ya. Nggak perlu di wrapping dan nggak perlu di bridging lagi. Terus yang kedua, stablecoin Toba itu bisa dipakai langsung di apps lintas jaringan.
Jadi misalnya bisa kirim atau pakai Toba dari Ethereum ke Bitcoin ataupun sebaliknya dari Bitcoin ke Ethereum tanpa ribet. Dan menurut gue yang paling keren itu Toba itu didesain buat supaya si AI agent itu bisa juga dipakai. Jadi itu ngebuka apa ya? Ngebuka potensi besar buat ekonomi digital di mana manusia sama AI itu bisa berinteraksi sama-sama. Jadi lewat Toba ini Zeta Chain itu bukan cuma buat ikutan tren stablecoin doang, tapi benar-benar menciptakan atau nyiptain infrastruktur yang memungkinkan buat stablecoin itu jadi universal. Jadi bisa kirim antar jaringan itu lebih gampang gitu. Terus untuk yang kedua, real world asset. Jadi kalau misalkan ngomongin soal RWA, sebenarnya Zeta Chain itu punya posisi unik Mas Iksa. Jadi RWA itu kan intinya kan menghubungin aset dunia nyata ya, kayak obligasi, terus juga properti, atau bahkan ke komunitas lainnya ke dunia blockchain. Nah, masalah RWA ini itu menurut gue adalah terfragmentasi dan juga keterbatasan interoperabilitas interoperabilitas antar jaringan. Nah, karena keterbatasan antar interoperabilitas jaringan itu, Zeta-Chain tuh bisa jadi game changer di ranah RWA ini. Jadi dengan arsitektur omni-chain-nya Zeta-Chain gitu ya, itu bisa memungkinkan tokenisasi aset di satu chain, tapi bisa langsung digunakan di chain lain. Terus juga pengelolaan datanya tuh tetap aman dan transparentasi ribet lagi ngomongnya. Transparan lintasannya tuh jadi lebih kelihatan gitu. Karena kalau misalkan di yang lain ya mungkin transparan juga, cuman ya agak ribet gitu. Agak kadang di saat jaringan A terus ngeliat jaringan B, jaringan C, jaringan D. Terus lewat RWA tadi itu ngebuka peluang integrasi off-chain data Mas Esa. Jadi dari dunia keuangan tradisional terus bisa nyebar lewat layer universal. Jadi bisa terbantukan lah dengan adanya Zeta Chain teknologi punya itu dengan adanya RWA narasi tersendiri. Cuman dari posisinya sendiri Zeta Chain belum menyentuh ke RWA secara langsung. Kalau stablecoin kan udah ada ya Toba. Cuman untuk Toba ini dia masih whitelist teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau nyobain, mau dapat airdropnya juga, itu buka aja toba.xyz, toba.xyz. Nah itu nanti join whitelistnya supaya nanti walletnya tuh bisa dapat giliran buat nyobain si Toba stablecoin ini. Kayak gitu Mas. Oke, berarti kalau gua simpulkan sebenarnya Zeta Chain ini nggak ngambil spesifik atau positioning di RWA terus stablecoin gitu. Tapi perannya itu kembali lagi sebagai layer satu blockchain. Jadi siapapun dapat membangun solusi apapun di atas Zeta Chain gitu ya. Entah itu produknya Betul. RWA, entah itu produk Hmm. stablecoin, entah itu payment gitu ya. Hmm. Oh yes, itu pertanyaan terakhir dari gua. Untuk sekarang, gua akan ingetin dulu nih. Gua akan pilih 3 orang secara langsung yang mau bertanya bisa raise hand. Terus nanti gua akan pilih 2 pertanyaan di kolom chat ya atau di grup gitu. Terus gua ngingetin lagi setelah IMI kita malam ini, mungkin di hari Sabtu sama hari Minggu, waktunya itu waktu gua drop quiznya itu random, entah itu jam 11, entah itu jam 3, di mana teman-teman bisa ngerjain quiznya. Terus nanti quiznya ini tentang Jata Chain, mungkin tentang apa yang telah disampaikan sama Bang Hari malam ini, atau juga bisa dipelajari dulu apa itu Jata Chain dari websitenya, dari dokumentasinya, kemudian besok bisa coba jawab quiznya gitu. Karena lumayan kan hadiah untuk juara pertama $25 atau sekitar 400.000 lebih, ya lumayan lah itu buat nasi padang 10 bungkus lebih kayaknya. Oke, selanjutnya gue akan pilih 3 orang nih yang mau bertanya. Gue pertama akan pilih Bang Yuta nih, karena dia udah dari pertanyaan pertama gue ngajuin pertanyaan, dia udah raise hand duluan gitu. Oke.
Buat pertanyaannya request nih, jangan terlalu teknikal ya guys. Silakan Bang Yuta. Karena Bang, saya bukan dari tim IT. halo halo. Iya, silakan Mas Yuta. Silakan Bang Yuta. Jadi gini bang, gue mau tanya, kalau Zeta Chain itu kan ada fee-nya kan. Nah fee-nya itu bakal dikemanain? Apakah buat stakeholder atau dari apapun itu buat validator atau gimana? Thank you. Oke. Untuk jawabannya singkat aja, itu untuk validator. Karena kita di kita sendiri itu ada validatornya juga, Mas Yuta. Jadi kalau misalkan teman-teman ini mau join jadi validator di Zeta Chain, bisa banget nanti bakal dapat reward dari sana. Kalau misalkan mau, sebentar, saya akses dulu Zeta Hub-nya ya. Nah ini nih. Ini ada pool participation-nya. Ada stack-nya juga. Nah, di sini nih. Kebetulan validator ini ada yang gede-gede ini teman-teman, ada blockchain.com. Ada komunitas juga, ada ini nih, ada OKX Earn by OKX Global. Kalau misalkan mau join bisa banget, ini tinggal hub.zetachain.com terus /staking. Terus tinggal pilih deh validatornya apa. Misalkan malam ini kan lagi MS sama OKX ya. Berarti sama OKX tinggal klik aja stack. Terus masukin berapa. Nah ini commission 10%. Unbounding periodnya 21 hari. Kayak gitu Mas Yuta. Oke, semoga menjawab ya Mas Yuta. Oke Jadi oke. mungkin Siap, makasih untuk mas. sekarang fee-nya Sama-sama. itu fee-nya didistribusikan kembali ke ini ya, ke validator gitu. Jadi mungkin ke depannya ini masukan juga nih mungkin buat jaga chain dari gue ya. Mungkin untuk ke depannya bisa kayak fee-nya itu didistribusikan lagi ke selain validator, kayak mungkin kayak ekosistem. Jadi sebagian fee-nya mungkin 50% masuk validator, terus 50% masuk ekosistem. Nanti yang di ekosistem itu dibagikan lagi ke user biasa. Mungkin itu masukan dari gue Bang Hari. Oh oke, siap-siap. Thank you buat masukannya Mas Eksa. Thank you lah. Gue nggak kepikiran. Oke, selanjutnya gue pilih siapa ya? Silahkan raiskan tinggi-tinggi guys. Siapa nih? Oke, ada Bang Yogi dari Creator X nih. Silakan Bang Yogi, pertanyaannya apa Bang Yogi? Silakan Bang Yogi. Halo, halo. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Thank Waalaikumsalam. you Selamat malam. Bang Heksa udah kasih kesempatan buat bertanya. Sebenarnya sih pertanyaan saya kayaknya pertanyaan ringan ya, karena sekarang ini di meta airdrop kita ini sedang susah-susahnya ya. Jadi mungkin salah satu solusi dari apa yang terjadi pada saat ini, saya sebagai airdrop hunter adalah airdrop yang tidak bagus hasilnya. Karena ya kita tahu lah apa problem utamanya. Nah, saya ingin bertanya dari Zeta Chain, ada nggak penawaran kepada kita nih sebagai user? Karena kan beberapa kejadian yang kita temui, apalagi yang terakhir kali ya dari Monad, itu nggak menghargai on-chain users. Nah, dari Zeta Chain sendiri, ada nggak penawaran agar kita ini bisa tertarik untuk menggunakan Zeta Chain atau mungkin buka lowongan pekerjaan nggak buat kita ini para Oke. airdrop yang terdampak gara-gara problem yang terjadi pada saat ini. Kalau pekerjaan nanti rebutan sama gue Yong ya. Nah, itu pertanyaan utamanya sebenarnya pekerjaan sih. Oke. Silakan Bang Oke, Yogi. oke. Oke, thank you pertanyaannya ya, Bang Yogi. Jadi gini teman-teman, sebenarnya sih kalau dari sisi aku ya, ini pribadi dulu ya, dari sisi pribadi, terus Zeta Chain, terus ke kerjaan. Jadi gini, ada pengalaman pribadi yang dimana ketika gue nge-airdrop hunter, jadi di tahun 2024 itu gue bener-bener jor-joran banget nih Bang Yogi. Gue bener-bener jor-joran. Gue sampai beli akun gitu, beli akun A, akun B, sampai 10 akun untuk
bisa eligible di salah satu airdrop gitu, airdrop di Telegram. Nah, dari situ berjalannya waktu, gue ternyata merasa bisa dibilang sakit hati lah dari airdrop itu. Dari airdrop itu, dari 10 akun yang eligible cuman 3, cuman dari 3 itu ternyata harus di-push lagi. Cuman kan waktu itu karena gue nge-push-nya di awal dan di akhir doang, di tengah-tengahnya itu enggak, akhirnya gue memilih untuk enggak mengeligibilkan diri dari 10 akunnya itu. Nah, dari situ gue menilai kalau misalkan airdrop hunter itu sekarang agak susah untuk dapetin eligible bahkan untuk JP ya. Karena untuk dapetin JP harus eligible dulu. Nah, ketika eligible itu kan belum tentu JP juga kan, tergantung projectnya mau hargai atau enggak dan harga ketika listing bagus atau enggak. Terus apakah masuk titik-titik alpha atau enggak gitu ya. Nah, dari situ gue akhirnya memutuskan untuk fokus ke hal yang lain selain airdrop. Jadi gue fokusin ke komunitas, gue fokusin ke sosial media untuk membangun branding diri sendiri gitu supaya jadi makin dikenal sama komunitas, sama teman-teman, sama seksa komunitas OKX Indonesia gitu. Terus juga selain komunitas, gue juga fokusin ke karir. Jadi kalau dulu fokus utama gue adalah karir dan airdrop. Kalau sekarang benar-benar fokusnya ke karir. Karirnya ada 2 dari komunitas dan juga karir di Web3-nya itu sendiri. Nah itu dari situ gue mulai bangun relasi lah ke teman-teman di komunitas, mulai dari online, mulai dari offline, terus juga ada roadshow juga di beberapa kota yang sampai akhirnya kenal beberapa KOL, komunitas yang ada di kota tersebut, sampai akhirnya ya gue bisa ngasih manfaat lah ke orang lain dengan adanya komunitas tersebut. Jadi ketika hal yang tidak kita inginkan itu kejadian gitu yang ngebuat kita sakit hati, menurut gue coba pelajarin hal yang lain gitu, yang bisa kita nikmatin, yang bisa kita enjoy setiap harinya, yang kita terus build setiap hari, skill maupun komunikasi maupun hal yang lain. Yang penting kalian setiap hari bertumbuh gitu, bertumbuh dan bisa jadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, dari airdrop itu akhirnya gue switch ke karir sama ke komunitas. Dari situ gue banyak banget sih kesempatan-kesempatan yang hadir. Dari situ mulai jadi pembicara juga, mulai dibayar, mulai ya meskipun kecil-kecilan lah buat beli beli cilok gitu, beli cimol. Terus dari sisi Zeta Chain sebenarnya kemarin itu di Zeta Chain itu lagi bikin ini Bang Yogi bikin galse juga nih. Galse untuk memperkenalkan di apps-nya atau project atau ekosistemnya. Jadi lewat Zeta Chain Summer kita waktu itu memperkenalkan sebentar ya, ini gue izin share screen ke Bang Heksa. Nah, ini nih ada galsenya. Jadi waktu itu kalau misalkan teman-teman notice itu kita bikin banyak banget di sini, banyak banget tas-tasnya. Mulai yang pertama Zeta Chain Summer. Terus ada juga Plugman NFT, ada Toba nih, Toba yang baru. Terus ada Alibaba, ada Summer Batch juga. Terus ada random back.fan, ada cukup banyak sih di galsenya ini. Ada PC Lucy.ai, ada banyak banget. Terus untuk yang di websitenya sendiri, kita ada namanya Instant Rewards. Instant Reward itu jadi teman-teman nyobain aplikasi kita di ekosistem kita lewat hub.zetachain.com, itu nanti bisa dapat reward dalam bentuk Zeta. Rewardnya 2 Zeta, 10 Zeta, enggak sampai 10 sih, 5 gitu. 5, 1,5, 0,5. Tapi kalau misalkan dikumpulin terus-terusan, yang mana dipakai buat keseharian kita, itu ya bisa dapat banyak juga. Kita kumpulin per hari, per minggu, per bulan, per kuartal, per 6 bulan gitu. Itu lumayan. Nah, ini untuk pembahasan utama ini. Zeta Chain buka locker apa enggak? Bener. Sebentar ya, gue buka ini dulu nih. Nah, Oke. Nanti kita rebutan Bang Yogi. untuk hari locker kripto juga nunggu. Oke, jadi untuk globalnya sendiri
yang lagi buka ini teman-teman. Ada brand and marketing designer, ada BD manager, ada juga sosial media nih. Sosial media lagi buka, masih buka. Sosial media junior mana? Junior sosial media spesialis. Ini remote ya, jadi nggak perlu datang ke mana nih, ke San Francisco lewat hybrid, nggak usah. Jadi lu tinggal remote aja teman-teman, terus ya pasti ada wawancara, terus juga pakai bahasa Inggris, terus ngenalin diri, pengalamannya apa aja di sosial media, sampai akhirnya ada offering dari ZHC-nya langsung. Terus ada sisanya dari IT sih, dari IT semua, kayak gitu. Linknya Bang mungkin di sini. Oke, semoga menjawab ya Bang Hari ya. Nah, untuk yang Indonesia, untuk sekarang belum buka Bang. Belum buka. Tapi kalau misalkan nanti kita ada open lagi untuk hiring di Indonesia, gue bakal post ya di channelnya Zeta Chain. Entah di Discord maupun Telegram. Jadi pantengin aja Telegram Zeta Chain. Atau kalau teman-teman belum join sekarang di Telegramnya t.me/Zeta Chain Indonesia untuk channel. Kalau untuk grupnya t.me/zchain_idn. Oke, siap. Thank you Bang Hari. Sama-sama Thank you Bang Bang. Yogi, sama-sama. Ini pertanyaan terakhir bukan nggak Mas Heksa? Ini baru kedua nih. Dari live. Ini masih panjang perjalanannya, jangan dulu kabur. Enggak, maksudnya aku pick satu, aku pilih. Mungkin aku mau share dulu informasi nih guys, karena Bang Hari tadi kan Bang Yogi ya. Bang Yogi tadi nyinggung soal karir gitu ya. Mungkin aku akan share informasi dari OKX itu sendiri. Sekarang kita lagi buka program untuk mungkin kalau misalkan teman-teman di sini sudah kayak punya akun Twitter, terus akun TikTok ataupun Facebook fanpage gitu, di mana konten-konten yang teman-teman post itu terkait Web3, blockchain ataupun investment, itu teman-teman nanti bisa DM ke gua, terus nanti bisa isi form pendaftarannya gitu ya, lumayan lah. OKX kayak menyediakan monthly reward itu dalam bentuk USDT kan, lumayan kalau misalkan satu post kita dibayar $50 ya lumayan gitu kan. Terus kita nawarin juga kayak keuntungan lainnya, di mana kalau misalkan teman-teman nanti kan postingnya pasti menyertakan link referral teman-teman. Nah, di situ kita bisa kayak ngasih istilahnya rebate yang lebih besar gitu. Mungkin kalau yang tertarik nanti bisa DM gue. Silahkan Bang Hari pilih satu orang yang sudah raise hand. Oke, ini ada Crazy Rich ini nih, apa nih? Crazy Rich Dubai ya, nggak salah. Yang warna hijau. Silakan Mas. Mana siapa namanya? Biar aku unlock atau Wait. aku unmute. Apa ya namanya ya? Sebentar, kita cek dulu. By the way, yang udah bertanya tadi bisa langsung kirim OKX-nya ke DM ya. Nanti karena rewardnya akan didistribusikan via UID. Ini dari crazyrich.dubai.eth, Mas Heksa. Di chat atau Open mic. Oke, betul. Soal Silahkan Bang. Crazy Rich. Halo, selamat malam Bang Eksa sama Bang Hari. Malam. Mau nanya nih Bang Hari soal Zeta Chain. Zeta Chain kan saya kan sebenarnya ikut dari awal Zeta Chain testnet sampai Zeta Chain mainnet. Di mainnet kan kemarin itu sempat ngadain airdrop mainnet ya. Zeta kan udah pernah ngadain airdrop di mainnet yang soal XP itu. Dan bagus juga sih yang ngasih reward itu di apps-nya. Jadi Zeta ngasih alokasi ke di apps, terus di apps yang ngasih ke usernya. Nah, pertanyaannya itu, kita itu
susah mencari di apps Zeta Chain yang berkualitas. Nah, gimana sih Zeta Chain bisa ngajak gitu di apps baru yang buat bikin omni-chain di Zeta Chain, walaupun tahu sendirilah market sekarang kan lagi bearish, lagi banyak terjun bebas, altcoin kan ada yang turun sampai 90% gitu. Itu sih. Oke, ini tes kedengeran nggak suara gue, Aman. Bang Esa? Oh, aman ya? Oke. Ini pertanyaan keren banget sih, bagus banget. Gimana caranya biar bisa di apps-nya itu bisa dikenal sama user yang ada di Indonesia maupun di global? Oke, jadi untuk pertanyaan ini gue pisahin dua ya, dari perspektif pribadi sama dari perspektif Zeta Chain-nya. Jadi kalau misalnya dari Zeta Chain-nya itu mereka ngasih reward-nya bener dari Zeta Chain ke di apps-nya, dari di apps-nya langsung yang kasih ke usernya langsung. Nah, sebenarnya dari perspektif Zeta Chain nanti sudah bagus ya, udah bagus. Jadi biar si project-nya yang mendistribusikan langsung gitu, biar mereka juga tahu user mana sih yang on-chain-nya bagus, yang transaksinya gede dan juga berkontribusi lah buat jaringan Zeta Chain atau network Zeta Chain itu sendiri. Terus kalau dari perspektif gue pribadi sebenarnya itu bakal lebih bagus lagi kalau misalkan si Zeta Chain itu bisa collab. Jadi gini, buat si di apps itu bisa diterima dan bisa dikenal itu pertama harus sounding dulu kan, terus bikin roadmap-nya gitu seperti apa. Misalkan mau bikin project DeFi nih, ya udah bikin project DeFi roadmap seperti apa ada airdrop-nya apa enggak. Kalau misalkan ada airdrop berarti komunitas dilibatin semuanya. Nah, gimana caranya komunitas dilibatin ya? Ada banyak, bisa collab sama community yang udah ada Zeta Chain punya, bisa juga lewat Web3 platform untuk pembagian airdrop, ada Galse juga kan, ada Galse, ada L3, ada yang lainnya juga. Terus bisa juga lewat collab antar influencer per negara. Jadi jatuhnya tuh lebih ke langsung gitu. Kalau misalkan lewat influencer atau KOL ini. Nah, ketika ngenalin si produknya ini atau di apps-nya ini, ya orang-orang bakal tahu. Orang bakal tahu karena si KOL ini udah legit, udah ngasih branding bagus juga sebelumnya. Yang mana nanti kalau misalkan dipenetrasi terus-terusan, terus juga disounding ke komunitas-komunitas sampai akhirnya masuk ke beberapa community airdrop, itu menurut gue udah bagus banget. Cuman yang belum dilakukan sama Zeta Chain yaitu tadi collab sama KOL lokal, terus juga sounding ke community airdrop, terus nyentuh grassroots-nya juga. Karena menurut gue Zeta Chain ini masih nyentuh di bagian tengahnya doang, belum nyampe ke akarnya. Nah, mungkin kalau misalkan gue jadi marketing manajernya kali ya, itu bakal gue lakukan. Cuman gue belum mengarah ke sana, gue masih ambasador. Kayak gitu sih. Cuman gue berharap sih soon ada airdrop yang mau dibagi lagi sama Zeta untuk di apps keluaran barunya, yaitu stablecoin Toba. Terus kalau misalkan teman-teman mau join waitlist-nya, itu ketik aja di pencarian toba.xyz atau xyz. Nah, itu kalau misalkan dapat toba.xyz. Kalau misalkan dapat buat nyobain ya kemungkinan ada airdrop-nya juga. Kayak gitu sih. Bang Crazy Rich Dubai. Oke. Semoga menjawab ya Bang Crazy Rich. Gua nanti malu nih ngirim hadiahnya kalau udah jadi Crazy Rich. Lo jadi KOL ya, Sa? Bang, jadi KOL. Oke, untuk 3 orang yang dipilih secara langsung udah selesai guys. Jadi mungkin selanjutnya gue akan pilih beberapa pertanyaan yang ada di grup ya. Nanti mungkin gue akan pilih satu pertanyaan, Bang Haris satu pertanyaan. Terus untuk yang barusan bertanya nanti bisa langsung kirim UID-nya ke gue ya, ke DM gue. Nah, Bang Hari, gue ada satu pertanyaan nih. Nanti mungkin Bang Hari bisa nyusul pilih ya.
di grup chat. Nah, ada dari Somantap nih. Sebagai orang baru, pertanyaan gini, sebagai orang yang baru mengenal dunia Web3, apa langkah yang harus saya lakukan sebelum terjun lebih jauh ke dalam ekosistem Zeta Chain gitu? Resikonya seperti apa? Bagaimana cara menghindarinya? Mungkin ini kayak orang yang baru mengenal Web3 mungkin ya gitu. Halo? Tes. Anjir. Sorry banget, suaranya masih ke-mute. Aduh, bego. Sorry ya. Sorry guys, jadi gini. Untuk mengenal Web3 itu pertanyaan. Tes. Suara gue kedengeran nggak? Kedengeran. Ya tadi masih ke-mute, jadi suaranya nggak kedengeran buat teman-teman. Oke, jadi buat kenalin ke Web3 itu sebenarnya sama aja ya, sama kayak journey kita untuk mempelajari hal baru. Sama aja misalnya gini, gue punya hobi main bola, tapi gue di sisi lain pengen upgrade diri nih, pengen ngenalin atau pengen mau nyobain hobi baru. Hobi baru yang mau gue lakuin adalah misalkan yang lebih next ya, ada pedal gitu, ada golf. Ya udah, berarti pertama yang harus dilakukan adalah harus punya rasa penasaran dulu. Rasa penasaran seperti apa? Ya, teman-teman harus bisa dilihat gitu gimana cara main pedalnya, gimana cara pegang raketnya, terus untuk masuk ke kan di pedal itu ada tempat lapangannya gitu kan, ada tempat lapangan dan gimana cara nyewa lapangannya, terus bayarnya berapa, terus kan untuk jago kan belum tentu di awal kan, itu harus ada banyak banget trial and error, ada latihannya juga, ada exercise-nya juga, bahkan ada jatuh bangunnya lah. Nah, sama kayak nyoba hobi baru. Jadi teman-teman itu harus punya ada rasa penasaran gitu. Bukan cuma FOMO doang. Jadi kan kalau misalkan orang masuk ke Web3 kan karena takut ketinggalan tren ya. Padahal menurut gue itu tuh hal yang paling penting tuh adalah curiosity atau rasa penasaran. Nah, dari rasa penasaran itu akhirnya lahirlah ambisi gitu. Ambisi kalau misalkan lu tuh pengen jadi jagoan lah atau orang at least sama lah gitu pengetahuannya antara orang A dengan orang B atau sama kayak idola lu atau mentor lu. Terus yang kedua, ketika lo rasa penasarannya udah ada, yang kedua adalah tanamkan dalam diri lu sendiri itu jangan takut apapun. Apapun, jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk bertanya, jangan takut untuk bosan, jangan takut untuk melakukan kesalahan. Ya, semua orang kan pasti melakukan kesalahan ya. Entah itu ketika waktu itu kita nyoba connect walletnya, kita pernah ke drain, kita pernah salah kirim transfer gitu, akhirnya ke burn, atau semisal kita salah yang fatal gitu. Itu menurut gue nggak apa-apa selama masih dalam tahap wajar dan masih belajar. Jadi itu kan Web3 kan luas banget dari segi NFT, segi blockchain, sampai akhirnya mengerucut ke layer-layer di blockchain-nya. Ada layer 1, layer 2, layer 3. Layer 1 ada Zeta Chain, ada Arbitrum, Avalanche, Solana, Sui. Layer 2 ada Base, ada OP, ada Polygon juga yang L2, ada Manta juga. Itu ya udah lu pelajarinnya pelan-pelan satu persatu. Misalkan pelajarinya mau dari sisi NFT dulu, atau paling gampang tuh dari sisi DeFi-nya dulu, atau dari generalnya dulu, atau paling yang lu suka misalkan trading. Ya udah, tradingnya pertama lu coba di di CEX dulu, Central Exchange, gampang gitu karena ada KYC-nya. Terus habis itu lu mulai masuk ke DEX-nya. Ke DEX-nya lebih dalam lagi, trading yang general-general dulu aja, yang meminimalisir resiko. Habis itu lu pindah ke narasi yang lainnya, gamify misalkan, NFT misalkan, atau narasi lainnya. Jadi biar konsep supaya menyeluruh. Jadi ketika lo nyobain A, nyobain B, nyobain C itu akhirnya dapat lo feel-nya, dapat esensinya. Terus yang gak kalah penting menurut gue adalah lo cari mentor, atau kalau mentornya nggak mau, lo cari komunitas buat lo bertumbuh dan berkembang. Apapun itu, dari segi blockchain, dari segi Web3, dari segi karir, apapun itu. Misalkan nih, gue mau jadi content creator, ya udah, lo join circle yang isinya content creator semua.
entah itu yang udah gede, entah itu yang dari awal. Kalau dari gede kan mereka ada buka kelas. Kalau misalnya nggak buka kelas ya lu pantengin aja konten-kontennya dia, gimana cara dia bikin konten, gimana caranya mau engage user supaya tertarik nonton di kontennya dia. Itu sih buat menarik masa buat si user itu mau melihat kontennya dia. Terus kalau misalnya udah gabung komunitas, gimana lagi setelahnya? Nah, kalau misalkan udah gabung komunitas, lu fokus bangun skill lo. Jadi bukan cuman dari airdrop doang, atau bukan cuman di base atau layar bawahnya doang, tapi udah next skill lagi nih. Ibaratnya kalau misalkan di airdrop itu ada tas 1, ada tas 2, tas 3, semakin mendekati TGA kan semakin ini ya, semakin lengkap gitu, semakin kompleks tugas-tugasnya. Nah, itu sama juga sama kayak lu ngebangun skill yang lu punya nantinya. Ketika unlock satu skill baru, lu unlock skill yang lainnya. Pertama misalkan lu unlock skill yang paling basic dulu, misalkan bahasa Inggris, terus yang komunikasi, terus selanjutnya adalah negosiasi, terus skill konten misalkan. Nggak malu di depan kamera, nggak malu ketika lu ngomong di depan orang, misalkan ngomong di AMA gitu. Ya, lu harus belajar pelan-pelan gitu. Belajarnya di mana? Ya tadi di komunitas bisa, di circle yang lu bikin juga bisa, atau lu belajar secara pribadi dulu. Lu explore, lu bikin video dulu, habis itu di-upload. Kalau misalkan malu ya pelan-pelan lah. Kita hilangin rasa takut untuk malu tersebut. Nah, setelah itu apa namanya, habis skillnya udah ada, ya udah lo masukin diri lo nyemplung basah sekalian ke apa ya, bisa dibilang project-projectnya lah, project-project yang ada di kriptonya, bisa itu Zeta Chain, bisa itu Arbitrum, bisa itu narasi yang tiap tahun selalu berubah, terus juga update tentang market, tentang everything tentang Web3 dan juga blockchain. Nah dari situ gue sih pasti dan berharap si orang ini punya curiosity, punya penasaran tinggi dan mau belajar. Belajar apapun yang ada di Web3, belajar dari skill, belajar untuk nggak takut, belajar juga untuk mengkomunikasikan apapun, belajar supaya nggak belibet, karena gue juga masih belibet untuk ngomong ke teman-teman semua. Jadi intinya keep build, keep strong, dan jangan takut untuk memulai dari sekarang. Nah, berhubungan sama project, ya lo bisa mulai dari baca-baca dulu white papernya, atau gabung ke komunitas Zeta Chain Indonesia, atau nontonin karena ini di-record kan, di-record dan bakal di-upload di YouTube Zeta Chain Global juga, itu bisa pelajarin gitu pelan-pelan gimana sih Zeta Chain. Bisa juga kalau misalkan mau instan ngulik-nguliknya lewat ChatGPT. Karena ChatGPT kan ngasih jawaban simple tapi to the point gitu ya, nggak belibet ABC gitu, langsung to the point jawabannya seperti apa. Kayak gitu. Oke, semoga menjawab ya Bang So, mantap. Bang Hari silahkan ambil minum dulu, kayaknya sampai kering menjelasinnya, mantap banget ilmunya, insight. Oke, jadi mungkin kalau misalkan gue ambil kesimpulan dari apa yang Bang Hari sampaikan, sebenarnya itu kembali lagi ke diri kita sendiri gitu ya, ke motivasi diri kita gitu. Jadi secara simpel mungkin seperti ini gitu. Ketika kita ingin masuk ke Web3, kita bisa set dulu nih tujuan kita itu apa gitu. Terus setelah kita set tujuan kita itu mau apa, mau dapat apa di Web3, terus kita harus mulai bertanya how gitu, atau kayak bagaimana kita achieve goals yang telah kita tentukan tersebut gitu. Mungkin kalau misalkan teman-teman gua masuk ke Web3 pengen kaya gitu, pengen kayak melipatkan uang dari 10 juta jadi 10 miliar atau 1 T gitu. Berarti kan teman-teman harus mulai belajar tuh, kayak bertanya lah istilahnya, kayak bagaimana jadi trader yang profesional, terus bagaimana cara nge-manage emosi emosi ketika trading. Jadi kembali lagi ke diri kita sendiri gitu, motivasi dan effort yang kita keluarkan. Oke, Bang Hari mungkin bisa pilih satu pertanyaan di grup chat ya sebelum kita tutup emang kita malam ini. Karena udah 1 jam lebih, gila Bang Hari sampai kayak kering tenggorokannya. Aman. Ini gue lagi lihat-lihat nih Mas Heksa. Ada juga. Oke.
Pertanyaannya yang belum terjawab sama kita materi, Bang. Oke, bentar ya Mas Eksa. Oke. Ini ada pertanyaan dari siapa nih? Tadi non Banyak banget yang nanya, bingung. Guys. Sebentar ya. Ini ada pertanyaan dari ini teknikal semua, bagus semua sih. Cuman gue pilih yang ini nih, integrasi antara Web3 sama Web2. Pertanyaan dari Bang Dako. ZTCN kan project Web3 ya. Apa membangun kerjasama dengan Web2 juga dengan tujuan memperluas user non crypto? Ini mungkin maksudnya apakah si ZTCN itu kerjasama sama Web2 atau enggak supaya memperluas usernya gitu secara non crypto ya. Jadi sebenarnya gini, kita itu udah kerjasama dengan perusahaan Web2 teman-teman. Ada Google Cloud, ada juga Alibaba, ada kalau blockchain.com itu Web3 ya. Ada T apa gitu gue lupa, Telkom Jerman kalau nggak salah. Jadi kita kerjasama itu dengan mereka lebih ke ini sih, lebih ke validator sih untuk awalnya. Jadi kita ngajak mereka supaya kita kan misi kita jangka panjang ya, dan misi kita tuh besar banget gitu. Pengen ngehubungin antar chain yang ada di Web3, ada di blockchain supaya saling terhubung. Nah, dengan adanya misi itu kita tawarin ke mereka, lu enggak jadi validator kita nih di Zeta Chain, nanti dapatnya sekian. Nah, dari situ akhirnya mereka mau jadi validator kita, mereka juga mau kontribusi dengan teknologi mereka dan juga teknologi kita. Akhirnya terciptalah dari situ validator Google Cloud, Alibaba, ada Telkom juga. Nah, sebenarnya kalau untuk Web2 secara langsung itu kita ada kemarin di Korea kerja sama perusahaan, Samsung apa ya, gue lupa lagi, sama perusahaan mobile phone sana. Jadi dengan adanya kerjasama itu kita berharap user-user yang pakai HP-nya itu ada aplikasi ZTC-nya yang bisa nyobain langsung di apps kita. Mirip kalau di Solana itu Solana Mobile Seeker Mobile gitu. Jadi di aplikasinya itu udah ada di apps-nya kita. Nah itu kalau kita kemarin di Korea itu udah kerjasama sama si perusahaannya. Sebenarnya ini bagus banget supaya si user Web2 itu bisa ngejangkau dan juga terlibat langsung lah secara on-chain di Web3. Kayak gitu sih Mas. Semoga menjawab ya. Halo Mas Eksa. Wait. Semoga menjawab ya guys ya. Sudah Bang Hari ya kita malam ini. Paling itu aja sih buat pertanyaan tadi Mas Eksa dan juga teman-teman OKX Indonesia. Semoga menjawab. Oke, sebelum kita tutup kita malam ini, mungkin dari Bang Hari ada ini gak closing note gitu untuk teman-teman di sini, mungkin kayak saran bagi yang user baru masuk Web3 ataupun investor yang sekarang portonya lagi terbakar gitu. Parah.
Oke, gini teman-teman, Indonesia kan terdiri dari berbagai macam pulau ya, ada Pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa, Papua, sama Sulawesi gitu. Nah, mereka tuh saling terfragmentasi, dipisahkan oleh kepulauan. Tapi mereka tuh disatukan oleh namanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itulah Zeta Chain. Zeta Chain itu ibaratnya NKRI-nya. Jadi ibaratnya tuh semacam kayak semangat yang menyatukan antar berbagai jaringan. Ada jaringan Bitcoin, Ethereum, Solana, terus juga Arbitrum, Sui. Itu ada banyak banget. Cuman dari mereka tuh terfragmentasi, alias terpecah-pecah sendiri. Nah, supaya nggak bisa diadu domba nih sama Belanda atau sama hackernya, nah kita nyiptain langsung yang menghubungkan langsung teknologi ke native secara langsung, nggak pakai bridging protokol pakai pihak ketiga, yang mana pakai protokol atau bridging itu rawan banget buat kena namanya eksploitasi. Nah, dari situlah kita menyusun roadmap kita di 2024, 2025, sampai akhirnya kita bakal berkembang terus dari kuartal, dari bulanan, sampai tahunan juga. Ya mungkin bakal membutuhkan proses yang lama ya, bakal membutuhkan proses yang lama, butuh waktu juga, SDM juga, dan ya biaya gitu untuk maintenance, biaya untuk coba-cobanya juga, biaya untuk memperkenalkan juga teknologi Zeta Chain ke komunitas-komunitas, ke user-user. Tapi gue sih percaya untuk jangka panjangnya itu dunia interoperability itu bakal tercipta lewat namanya Zeta Chain, the first universal blockchain. Nah, itu dia closing statement dari gue. Oke, tes. Suaraku Tes. ada gak? Ada. Boleh tambahin nggak, Mas Eksa, terakhir? Oh, boleh dong. Oke, ini buat teman-teman yang mau misalkan mau pindah gitu atau mau nyoba karir di Web3, karena teman-teman harus ubah dulu mindsetnya. Apa yang lu cintai sekarang itu belum tentu bakal bagus ke depannya. Tapi kalau misalkan lu udah nyemplung banget dan berkarir di industri tersebut, gue yakin lu bakal jadi orang yang top of mind atau orang teratas yang bisa lu tunjukin skillnya ke orang-orang banyak. Artinya yang gue bilang adalah lu jangan fokus ke di satu doang ketika lu belajar blockchain dan juga Web3. Lu bisa fokus ke hal yang lain juga. Misalkan sekarang lu lagi fokus ke Web3, lu bisa Web3 ke airdrop gitu, lo bisa fokus dari airdrop itu pindah ke jadi konten kreator yang bisa dapetin duit lewat engagement, yang bisa dapat alokasi airdrop kalau misalkan lu ngenalin si projectnya ke komunitas-komunitas yang lu punya. Yang penting lu nyobain hal yang lain yang belum pernah coba gitu. Berkarir di Web3, berkaryanya di mana ada banyak banget lu bisa kerja di exchange, di OKX Indonesia gitu yang lagi open ini ya, open content creator ya, Mas Yesa. Yap. Terus juga bisa jadi content creator, bisa jadi trader, bisa jadi community manager, atau kalau misalnya di dunia IT lu bisa jadi smart contract auditor, blockchain engineer, ataupun yang lainnya berkaitan sama IT, dunia IT gitu, coding. Nah, mulai dari mana? Mulainya dari basic skill dulu aja. Lu mulai join, mungkin gue agak sedikit mengenalkan namanya Locker Crypto kali ya ke teman-teman di sini. Lu bisa join Locker Crypto, lu bisa join juga komunitas lain yang berkaitan sama kerjaan, bisa juga mulai join circle yang lain. Yang penting lu belajar skillnya, lu mulai dari awal lagi, lu mulai bangun fondasi awal, lu mulai kenal sama teman-teman yang lain. Misalkan nih, lu dari jauh, lu misalkan dari Kalimantan atau dari Sumatera, itu nggak apa-apa. Kita disatukan oleh dunia internet. Nah, lewat dunia internet itu lu bisa terhubung dengan teman-teman yang lain. Lu belajar deh di situ skillnya, gimana cara maintain orang, gimana cara hubungin orang, gimana caranya bikin roadmap, gimana caranya ngebangun community yang bagus untuk Indonesia. Karena gue yakin meskipun bearish market itu bakal terjadi, hal yang nggak bisa kita hindari adalah project-project baru selalu datang teman-teman, dan ngebutuhin orang-orang yang bertalenta tinggi, berskill tinggi, kayak Mas Heksa ini, terus juga ada teman-teman yang lain kerja di Web3 juga. Nah, itu kenapa dari data orang-orang yang kerja di Web3 itu sekarang bisa pegang 2-3 job. Kenapa? Karena ya talentanya masih dikit.
talentnya dikit karena orang-orangnya masih belum nyemplung. Nah, mumpung sekarang masih masa bullish gitu ya, lu bisa mulai dari sekarang sambil mempersiapkan masa bearish, sambil mempersiapkan juga skill-skill yang mau didalami seperti apa. Dari situ bisa mulai masuk, bisa mulai explore lebih dalam. Dan yang paling penting ketika kalian udah dapat semuanya, kalian harus bersyukur dan kalian harus jadi lebih baik dari sebelumnya. Kayak gitu Mas Eksa. Oke, thank you guys. Thank you Bang Arya untuk closing statement-nya menarik banget sebenarnya gitu. Jadi mungkin sebelum gua close untuk emang kita malam ini, pertama gua akan ngingetin dulu nih. Kalau misalkan teman-teman di sini ada konten kreator, kita nggak peduli sih yang namanya kayak mungkin kayak akun kecil, akunnya udah gede, kita nggak peduli. Kalau misalkan teman-teman emang kontennya itu sudah spesifik ngebahas Web3, entah itu DeFi, entah itu investment tips, ataupun apapun itu yang terkait dengan Web3, teman-teman nanti bisa DM ke gua, nanti teman-teman bisa daftar OKX Creator Program, jadi nanti teman-teman kayak bisa dapat uang bulanan lah lumayan gitu. Terus yang kedua untuk teman-teman yang baru terjun ke Web3 atau mau coba-coba ke Web3, mungkin bisa coba juga explore OKX gitu, entah itu centralized exchange-nya, entah itu Web3 wallet-nya gitu. Karena di OKX itu hampir tiap minggu kita ngebagiin kayak istilahnya hadiah gitu ya. Mungkin kayak yang sekarang yang masih aktif kayak ada YIBI, terus ada Aster, itu kan secara reward itu sangat besar gitu. Kayak per orang mungkin kayak dapat $10 minimal gitu ya. Nah, di situ kayak teman-teman bisa mulai tuh explore Web3 tapi tetap menghasilkan gitu. Nggak ada apa ya, proses belajar yang lebih menarik, yang lebih menurut gua rewarding dibanding dunia Web3 gitu. Terus yang selanjutnya untuk yang istilahnya pengen lebih teknis ke explore Web3-nya itu bisa coba juga di OKX Web3 Wallet-nya. Di sana banyak juga kita kerjasama dengan project-project lain gitu untuk mengenalkan project mereka. Nanti teman-teman di sana bisa kayak ngerjain task mulai dari social task kayak follow akun Twitter, join grup, ataupun coba decentralized application-nya gitu. Terus selanjutnya gua ngingetin lagi kalau misalkan setelah IMI kita malam ini, 1 atau 2 hari ke depan, gua akan drop quiz di grup OKX Indonesia. Kuisnya itu 10 pertanyaan tentang Zeta Chain. Nanti 3 orang yang bisa menjawab dengan cepat dan tepat itu akan mendapatkan USDT gitu atau US dollar gitu ya. Yang juara pertama itu $25, juara kedua ada $15. Iya $15, terus juara ketiganya $10. Sebagai closing statement dari gua setuju dengan Bang Hari kalau misalkan kalian masuk ke dunia Web3 jangan kayak cuma terpaku sama satu sektor. Ketika teman-teman masuk ke dunia airdrop, itu teman-teman sebenarnya punya waktu untuk mempelajari lebih jauh tentang suatu produk. Misalkan ketika teman-teman masuk ke airdrop-nya melalui aplikasi DeFi gitu, teman-teman bisa explore DeFi itu fungsinya apa, terus peluangnya seperti apa, cara kerjanya seperti apa. Dengan memahami fundamental DeFi seperti itu, terus teman-teman kayak mulai posting di sosial media, itu kayak ngebentuk portofolio atau branding diri sendiri gitu. Itu akan membuka peluang kerja untuk teman-teman. Itu juga yang gua lakuin, mungkin kayak Bang Hari juga sama gitu. Oke, thank you teman-teman yang udah join EMA kita malam ini. Mungkin nanti di akhir bulan kita akan ada IMA juga sama list. Jadi list itu kalau nggak salah layer 2 atau layer 2 blockchain ya. Nanti untuk detailnya pantau aja grup OKX Indonesia-nya. Oke, sebagai penutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Thank you. warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Thank you Mas Bang Eksa. Arya. Thank you guys. Happy weekend ya. Selamat malam Sabtu nih. Ya.